Berikutnya kita akan undang Bro Asmi Abu Bakar. Nah, ini menarik nih, beliau ini pakarnya sejarah peranan Tionghoa di Republik kita nih. Nah, beliau juga adalah politikus di PSI. Nah, silakan Bro Asmi, kira-kira perspektif apa yang mau di-share nih menyambut hari Imlek nih di tahun kerbau ya. Mungkin yang nonton karena COVID takut ke mall, jadi nggak ini Imlek sekarang tahun apa nih? Karena dulu-dulu kalau kita sering ke mall kita nggak kan, oh ada simbol-simbol Imlek, oh ini tahun apa. Ini buat yang nonton di YouTube, kita nih mau menjelang tahun kerbau. Saya juga lupa-lupa ingat soalnya ini kan. Nah, Bro Asmi silakan, kira-kira dari perspektif sejarah nih, soal nation building kita nih, bagaimana peranan kaum muda Tionghoa nih? Silakan Bro Asmi. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk Kyonghi nih, Sinchon Kyonghi. Ya. Selamat tahun baru semuanya, Gongsi Facai. Ya, Bro Rian, Bro Dr. Chris, Sis Jessica, Bro Will, dan kawan-kawan semua yang bisa bergabung dengan kita malam ini. Tak kenal maka tak sayang, kira-kira begitu Bro Rian kan. Begitulah kira-kira etnis Tionghoa berhadapan dengan saudara-saudara kandungnya sebangsa dari etnis lain. Karena tak kenal inilah maka terbentuk stigma, ya, paradigma yang sama sekali salah. Jika kita melihat berbagai suku di Indonesia, Makassar, ya, Bali, Jawa, Sunda, Aceh, Batak, dan seterusnya, seringkali kita mendengar tentang kisah kepahlawanan dari mereka. Ya. Sebaliknya, ketika kita berbicara etnis Tionghoa, terlihat kisah kepahlawanannya tidak ada. Justru sebaliknya, sisi negatif yang dibesar-besarkan. Dan ini menyedihkan. Terbalik, kalau etnis lain, sisi negatifnya dikubur dalam-dalam, ditutup sedemikian rupa, ya. Sedangkan Tionghoa, sisi kepahlawanannya dikubur sedemikian rupa, sisi negatifnya yang kemudian ditimbulkan, bahkan dibesar-besarkan, dikitasin lagi. Itulah realitas yang sebetulnya terjadi, dan ini memotivasi saya, Bro Rian, untuk kemudian mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Di mana sesungguhnya, faktanya, orang-orang Tionghoa tidak hanya misalnya berdagang, juga berpolitik, ya, berkesenian, berolahraga, dan untuk hal yang lebih keras lagi juga berperang, ya, menghadapi penjajahan Belanda, menghadapi pendudukan Jepang, masa revolusi, itu juga mereka terlibat sama, ya, mereka punya pengalaman yang sama yang tak ada bedanya. Tapi kisah tentang ini tersembunyikan. Sayang sekali memang. Nah, inilah yang perlahan saya semenjak 2011 membuka koleksi yang ada saya kumpulkan, ya. Saya mengumpulkan semenjak tahun 1999, ya, koleksi buku dokumen. Saya kumpulkan di rumah. Ketika saya rasa siap saya bagikan kepada umum, saya buka museum. Bentuk depannya seperti di belakang saya itu, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya coba menghadirkan fakta, ya, bahwa sesungguhnya dulu, ya, awal kemerdekaan tahun 1950-an, 1960-an, masyarakat luas begitu mengenal kiprah orang Tionghoa, ya, nilai-nilai kejuangan orang Tionghoa. Saya ada bagikan beberapa buku sejarah yang saya koleksi, yang ada saya kirim ke Bro Rian tadi, ya. Itu buku sekitar tahun 1950-an dan 1960-an yang memasukkan kisah perlawanan, namanya dulu itu Geger Pecinan, ya. Koalisi perang tentara Tionghoa dengan tentara Jawa. Nah, ini bukunya. Dulu ini menjadi bahan ajar di sekolah dasar. Tahun 50 dan tahun 60-an. Anak-anak pada waktu itu, ya, mengerti bahwa orang Tionghoa juga ikut berjuang. Ini penting sekali sebetulnya. Sehingga mereka bisa menghadapi fitnah yang berkembang di masyarakat. Mereka sudah diimun. Nah, kira-kira begitu ya, Dok Chris, ya. Mereka sudah
diberikan duluan informasi sehingga mereka bisa menghadapi kalau ada yang mencoba memberikan yang sebaliknya. Kisah ini sebetulnya saya ingin ceritakan sedikit. Ini luar biasa. Ini para pemuda ya, yang berperang. Berperang biasanya para pemuda ya. Kalau udah agak tua itu, wah, perang ini memakan energi besar ya. Apalagi yang sudah menikah, sudah berusaha ya, sudah hidup nyaman, itu perang itu rasanya agak mengerikan. Ya. Perang ini terkhusus bagi para jombloan dan jomblowati sebetulnya ya, pemuda pemudi ya. Ya, sayang sekarang udah nggak ada perang, jadi jomblo dikatain dulu. Kalau dulu dibutuhkan mereka itu, Glorian. Nah, ada satu kisah perlawanan besar, tidak kalah besar dengan perang Jawa ya, 1825-1830 ya, tidak kalah besar dari perang Aceh ya, itu namanya Geger Pecinan ya. Itu dari tahun 1740 sampai 743. Orang-orang Jawa bahkan mengenal perang ini sebagai perang Sabil ya. Perang yang melibatkan, nah ini ya, perang yang melibatkan juga, kalau apa namanya, Sabil itu istilahnya jihad kalau sekarang ya, tapi kok udah berbeda sama sekali ya pengertiannya. Dan luar biasanya perang ini dipimpin oleh orang Tionghoa ya, namanya Kapiten Sepanjang ya, atau Tan Wai Sui namanya. Bayangkan, non muslim memimpin pasukan yang kebanyakan Islam. Itu kisah luar biasa. Nah, kisah ini ditulis dalam Babad-Babad Kuno Jawa. Dan buku yang tadi itu ditulis oleh keturunan Mangkunegoro, Pak Darajadi namanya, Gondo Diprojo. Kalau yang nulis orang Tionghoa barangkali akan timbul pemikiran, ini mengada-ngada ya. Seperti kalau orang NTT tulis tentang kisah kepahlawanan NTT, ya itu ada dilebihin lah sedikit pasti, Dr. Chris ya. Tapi kalau yang tulis itu orang mana misal Banjarmasin, ya itu nggak mungkin dilebihin, dikurangin juga nggak mungkin juga kayaknya. Lebih objektif lah kira-kira, berjarak kan begitu. Nah, inilah yang sebetulnya pernah terjadi di negeri kita. Ada nama-nama yang kita catat ya, ada Ui Ingkiat ya, ada Lim Pinko, ada Ibulung, ada Lam Pinko, ada Encik Macan ya, dan Tan Wai Sui. Itu anak-anak muda yang berperang. Ya. Nah, kisah ini luar biasanya juga pernah dibikin dalam bentuk komik. Saya baru dapat sekitar sebulan yang lalu. Kesempatan ini saya ingin berbagi. Jadi dikomikkan secara visual, jadi tersebar secara luas ke masyarakat, jadi terakses bahwa orang-orang Tionghoa ini memang berjuang. Nah, ini Ki Derpayuda, ya, karangannya Sediono, bukan orang Tionghoa. Nah, kita lihat gambar-gambarnya. Nah, ini pakaiannya di luar ya. Coba lihat di ada lagi gambar yang lain. Ini menarik isinya. Nah, pada tahun 1740 itu tadi. Ya. Oke, lanjut. Next. Ya. Nah, ini orang Tionghoa saat itu masih kuncir seperti itu ya, belum seperti apa namanya. Jadi ada pembedaan memang pada saat itu orang Tionghoa masih khas waktu itu, King ya, dinasti King waktu itu. Jadi kalau dia, nah ini coba lihat, ayo kita turut berontak, rebut saja benteng-benteng Belanda. Nah, terus selanjutnya, ini potongan-potongannya yang menarik. Tolong orang Tionghoa pada berontak. Ya, itu menunjukkan bukan sekutu Belanda, memang musuhnya. Terus, nah, Pakubuwono II membantu pemberontakan Tionghoa. Saat itu Belanda harus sudah diusir dari bumi Jawa. Luar biasa sekali ini. Itulah koalisinya. Lanjut. Bangkai-bangkai bangsa Belanda bergelimpangan. Ya, kedudukan kompeni di Lasem, Rembang dapat dikuasai oleh orang-orang Tionghoa. Luar biasa kisahnya. Terus, lanjut. Di lain daerah, Juwana, Rembang, Kertasuro, Solo sekarang, orang Tionghoa juga pada berontak melawan kompeni. Lanjut. Benteng Belanda terbakar di serbu orang Tionghoa dan berhasil kita duduki. Jadi Kertasuro itu dulu
sebelum pindah ke Surakarta saat ini Solo, dulu itu di Kertasuro. Nah, bentengnya berhasil kita rebut. Persenjataan meriam bisa direbut oleh koalisi tentara Tionghoa dengan Jawa. Itu kisahnya Belanda kalah saat itu. Itulah luar biasanya persaudaraan sebangsa. Lanjut. Nah, peperangan ini sangat dahsyat dari berbagai skala. Ya, ini petanya. Dimulai dari Batavia, Jakarta saat ini, menyusur sepanjang pesisir utara Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi. Peperangan yang maha dahsyat. Bayangkan, orang Tionghoa pada saat itu memotivasi masyarakat, orang-orang Jawa, orang Sunda untuk berperang melawan Belanda. Company ya, satu kekuatan yang maha dahsyat. Ya, saat itu VOC luar biasa hebatnya. Mereka punya meriam, punya tentara, punya segalanya, kaya raya. Kenapa sampai berani masyarakat? Orang-orang Tionghoa memotivasi perang, bukan motivasi bisnis, bukan motivasi lain-lain. Motivasi perang itu gila. Bagaimana bisa gitu ya? Lain agama pula. Ya kan? Kalau sekarang mungkin, gue nggak masuk surga kalau begitu ceritanya. Ya kan? Tapi pada suatu masa, justru ini menjadi dahsyat. Ya. Orang-orang yang tidak berani melawan Belanda, berani. Disitulah kisah mulanya misalnya bambu runcing ya dipakai sebagai senjata itu ilmu beksi, kuntau, kungfu itu seperti toya sebetulnya ya diruncingkan untuk membunuh karena kita nggak punya senjata tapi masyarakat berani. Bayangkan 3 tahun ya dipimpin oleh Kapiten Sepanjang Tan Wai Sui, Panglima Besar. Kisah ini sekarang sudah mulai diangkat. Sayangnya tidak masuk dalam bahan ajar sejarah sekolah. Ya. Guru besar sejarah di Belanda saat ini ada namanya Prof. Lukna Tegal juga mengakui ini adalah satu etos perang besar yang pernah terjadi ketika Belanda menduduki Nusantara. Ya, maha dahsyat. Bagaimana bisa cerita ini hilang dari ingatan kita? Nah, itu kalau menurut Bro Asmi kenapa tuh kira-kira sejarah yang begitu spektakuler ini kok hilang gitu? Ada motif apa kira-kira? Bersatunya orang Tionghoa dengan penduduk setempat kan sudah berbilang abad, Florian. Ya. Untuk mengalahkan orang-orang Nusantara, ini harus dipecah dulu. Ya. Jadi mereka harus direnggangkan. Ya. Bayangkan pada masa itu, ya ada namanya Kiai Tapa, ya itu cucu daripada Sultan Banten. Beliau berubah menjadi Tionghoa. Ya, dia punya nama tuh bagus ya orang Banten. Kemudian dia punya marga Tung Siantoh. Keturunannya sampai sekarang. Kalau di makamnya di Pong ya, itu di nisannya tertulis Tubagus Jaya misalnya, garis miring Tung ya, marganya. Begitu luar biasanya. Ya, orang justru kepengen jadi Tionghoa. Ya. Ya, ini kan aneh. Juga residen pertama Jogja, Tan Jin Sing, ya, penemu Borobudur itu, ya, itu juga dia Jawa, tapi kemudian menjadi Tionghoa, ya, menguasai bahasa Hokkien dan itu luar biasa kisah beliau. Nah, inilah yang dihadapi oleh Belanda. Dia harus pecah kesatuan ini sehingga lebih mudah untuk dikuasai. Nah, itu kira-kira seperti itu, Bro Ria. Baik, menarik perspektif dari Bro Asmi. Jadi memang pecah belah Belanda ini sepertinya memang masih terasa dampaknya sampai hari ini ya sepertinya. Dan mungkin tugasnya kita kali ya, penerus di bidang publik ini untuk meluruskan sejarah. Karena pelurusan sejarah itu menjadi penting ya. Jangan sampai yang negatif disebarluaskan, negatif-negatifnya yang kepala hawana dikubur dalam-dalam. Menarik sekali Bro Asmi. Thank you. Kita akan dalami lagi nanti di sesi tanya jawab. Pasti ini masih banyak ilmu dari Bro Asmi ini. Thank you.